Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ainul Yakin, NIM 1908107001. Saya dari kelas PGMI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis DMI yang diampu oleh Ibu Dwi Anita Alfiani, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Wah, ibu lihat-lihat hari ini kalian ceria-ceria sekali. Bagus. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Yuk angkat tangannya sama-sama. Dari bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini siapa yang gak hadir? Hadir semua. Wah, alhamdulillah hadir semua. Dan ibu lihat kalian hari ini juga berpakaiannya rapi-rapi. Kalian semua hebat. Kalian harus tetap seperti itu ya. Karena Rasulullah SAW sangat menyukai umatnya yang berpakaian rapi. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Iya betul. Hari ini kita mau belajar tentang surat Al-Bayyinah. Pada bawah kan juz amma, ibu menggunakan Al-Quran, kalian menggunakan juz amma. Karena waktu kemarin ibu sudah meminta kalian untuk bawakan juz ammanya. Bawa, alhamdulillah kalau bawa. Oh iya anak-anak, ibu ingin memberitahu kepada kalian, kita itu harus selalu membaca Al-Quran maupun juz amma ya. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Wah, Masya Allah banget ya. Nah, pahala membaca Al-Quran pun semakin bertambah apabila mampu membaca sebanyak 100 ayat. Nah, sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Wah, Masya Allah. Maka dari itu kalian tidak boleh males ya untuk membaca Al-Quran, karena pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Nah anak-anak, kita hari ini harus semangat ya belajarnya. Dan ibu minta kepada kalian semuanya aktif, karena nanti siswa yang aktif akan ibu beri reward. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Bayyinah secara fasih dan benar, lalu menyebutkan identitas surat Al-Bayyinah seperti nama surat, urutan surat, jumlah ayat, golongan surat, dan waktu turun. Nah, sekarang kita masuk ya ke inti pembelajarannya. Sekarang kalian buka juz amanya, ibu buka Al-Quran, kalian buka juz amanya ya. Lalu kita buka surat Al-Bayyinah. Bagaimana? Sudah ketemu belum surat Al-Bayyinahnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sebelum kita baca. Sini ada yang sudah bisa membaca surat Al-Bayyinah? Gak apa-apa kalau sudah ada yang bisa, tunjuk tangan aja, tidak usah malu-malu. Oh, belum ada yang bisa, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Dari a'udzu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubu qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di
ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Wah, kalian sudah bagus ya membacanya. Sekarang kita baca artinya sama-sama ya. Dimulai dari ayat 1. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat 2, yaitu seorang rasul dari Allah atau Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Yang keempat, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Yang keenam, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang terakhir, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang sedemikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, sekarang kalian buka buku tulisnya ya. Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai surat Al-Bayyinah. Ibu akan tulis di sini. Ibu tulis, kalian juga tulis, oke? Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang ada di papan tulis. Quran surat Al-Bayyinah artinya pembuktian, atau bisa juga artinya bukti yang nyata. Quran surat Al-Bayyinah memiliki 8 ayat. Nah, Quran surat Al-Bayyinah merupakan surat ke-98. Quran surat Al-Bayyinah tergolong surat Madaniyah. Kenapa? Karena dia diturunkan di kota Madinah. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Yang pertama, orang-orang kafir terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik. Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan orang musyrik itu penyembah berhala. Penyembah berhala ada yang tahu? Jadi penyembah berhala itu yang menyembah patung. Lalu yang kedua, orang-orang kafir menutupi kebenaran dengan mengatakan tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang bukti nyata. Namun setelah datang bukti tersebut, mereka malah berselisih. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mau beriman. Lalu yang ketiga, pengutusan Rasulullah SAW merupakan kebutuhan mendesak untuk meluruskan persepsi orang kafir dan mengubah perselisihan mereka. Yang keempat, Rasulullah adalah Al-Bayyinah, atau artinya bukti yang nyata. Al-Quran yang diturunkan kepada beliau juga merupakan Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang nyata pula.
5. Sesungguhnya agama-agama dari Allah itu pada hakikatnya adalah satu. Intinya adalah tauhid, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian hafalkan 8 ayat dari surat Al-Bayyinah. Lalu nanti hasil hafalannya kalian presentasiin ke depan kelas ya. Semangat! Wah, alhamdulillah kalian semua sudah mempresentasikan hasil hafalan kalian ke depan kelas. Kalian semua hebat. Nah, untuk yang belum hafal semua ayat, tidak apa-apa, jangan bersedih hati. Kalian harus tetap semangat, karena Ibu yakin kalian bisa. Kalian kan pinter-pinter semua. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian 5 soal. Kalian catat di buku. Ibu catat di sini, kalian juga catat ya. Belajar bersama teman-teman di sekolah sangat menyenangkan. Belajar. Ini dia 5 soal. Kalian kerjakan ya. Yang sudah nanti kumpulkan di meja Ibu. Semangat! Alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan tugas, sudah hafalan dan sudah membaca surat Al-Bayyinah. Kalian semua hebat. Nah, Ibu mau nanya nih, di sini ada yang belum paham mengenai surat Al-Bayyinah? Jika ada, tanyakan saja, tidak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, Ibu akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi surat Al-Bayyinah digolongkan sebagai surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Al-Bayyinah artinya pembuktian atau bukti yang nyata. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat At-Talaq. Adapun kandungan surat Al-Bayyinah secara umum yaitu Al-Quran dan Muhammad adalah bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala tentang jalan lurus dalam Islam. Bukti ini diturunkan bagi orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang yang musyrik yang tetap tidak ingin meninggalkan kepercayaannya sebelum datang kepadanya bukti yang nyata. Selain itu menerangkan mengenai bukti yang nyata. Surat ini juga memuat mengenai ganjaran neraka jahanam bagi orang-orang kafir yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta balasan surga bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Dadah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.